Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, saya Sofia Febri Nulisoraya. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi taubat dan materi kalimat thayyibah istighfar. Semangat belajar semua. Yuk simak video kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Amin. Pembelajaran taubat. Apa sih taubat itu? Secara bahasa, taubat atau at-taubah berasal dari kata tawabah yang artinya kembali. Jadi, taubat adalah kembali kepada Allah serta berlepas diri dan hati dari perbuatan dosa atau niat yang membuat seseorang terus melakukan dosa. Taubat adalah perintah Allah. Allah memerintahkan agar kita bertaubat dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Ada banyak keutamaan yang dapat diraih jika kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Di antaranya, mendatangkan cinta Allah, mendatangkan keberuntungan, menjadi penyebab diampuninya seorang hamba, serta menjadi penyebab diterimanya amal-amal yang telah dilakukan, menjadikan seseorang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mengganti keburukan dengan kebaikan, mendatangkan kekuatan dan rezeki dari Allah. Lalu, bagaimana sih cara bertaubat? Agar bertaubat dapat sungguh-sungguh dan diterima Allah, maka dibutuhkan syarat. Syarat-syarat taubat yaitu Islam, ikhlas, mengakui dosanya, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, berlepas dan meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan taubat dilakukan pada masa diterimanya taubat, yaitu sebelum ajal menjemput atau kematian. Nah, jadi apabila kita berbuat salah dan berbuat dosa, kita harus segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertobat. Manusia hidup di dunia ini memang tidak bisa terhindar dari kesalahan dan sifat lupa. Sebaiknya apabila kita berbuat salah, kita harus segera membaca istighfar. Apabila kita berbuat salah kepada Allah, kita harus membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan mengulanginya lagi. Apabila kita berbuat salah kepada manusia, maka kita harus bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Nah, bagaimana sih bacaan istighfar? Kita simak video kali ini yuk. Pembelajaran istighfar. Apa sih istighfar itu? Istighfar artinya mohon ampun. Maksudnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja, dosa lahir maupun dosa batin. Lalu, bagaimana bacaan istighfar? Kalimat istighfar adalah kalimat Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Di dalam ajaran Islam, perintah untuk beristighfar dalam memohon dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita ketika melakukan kesalahan atau berdosa, ketika melihat seseorang berbuat salah atau dosa, dan ketika melihat tempat-tempat maksiat. Nah, umat Islam yang gemar dan membiasakan membaca istighfar akan memperoleh banyak hikmah dan manfaat. Manfaat membaca istighfar yaitu hati menjadi tenang, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Halo, bagaimana materi penjelasan tentang taubat dan istighfar tadi? Semoga kalian paham ya. Jadi, membiasakan membaca istighfar berarti kita telah meneladani sikap Rasulullah SAW yang setiap bangun tidur, beliau membaca istighfar sebanyak 70 kali. Bahkan di hadis lain ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca istighfar sebanyak 100 kali. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia maksum dan dijamin masuk surga. Namun, begitu hebatnya istighfar beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu, mari kita membaca istighfar setiap hari, terutama setelah sholat. Kita harus membaca istighfar minimal 3 kali. Yang lebih utama lagi, kita harus membaca istighfar setiap saat. Tidak usah menunggu berbuat salah atau dosa ya. Sebagai penugasan, saya mempunyai kuis tentang materi taubat dan kalimat thayyibah istighfar. Tata cara pengerjaannya, mari ikuti langkah-langkah berikut ini. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga kalian paham tentang materi taubat dan kalimat thayyibah istighfar yang telah saya sampaikan tadi. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.